Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pembahasan pertemuan kedua, yaitu sistem informasi dan CEBIS ya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti akan ada beberapa materi yang dibahas. Ini pengertian dasar sistem informasi dan CEBIS, definisi sistem informasi, komponen sistem informasi, tool block sistem informasi, siklus hidup sistem, lalu ada spesialis informasi, ada CEBIS sendiri itu apa, ada membangun rancangan aplikasi sistem informasi menggunakan mockup. Nah, ini yang jadi tugas kalian kemarin di minggu pertama ya untuk pembuatan proposal sampai dengan mockup. Oke. Sistem informasi itu apa sih? Nah, sistem informasi itu adalah sebuah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, lalu mendukung operasi yang bersifatnya manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Ya, ini jadi sistem informasi itu gimana jalannya sebuah sistem sehingga dia menghasilkan sebuah laporan yang nanti bisa mendukung si bagian manajerialnya ya, manajer atau direktur dan lain sebagainya, ataupun pihak luar misalnya seperti investor dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai suatu sistem informasi. Nah, sedangkan sistem informasi manajemen ialah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Ini menurut Garden. Sedangkan menurut George, ini adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Untuk manajerial berarti pengambilan keputusan dan lain sebagainya, ataupun kebutuhan operasi yaitu pas pada saat melakukan prosesnya. Nah, ini dua pengertian. Nah, komponen dari sistem informasi itu ada apa saja sih? Yang pertama, udah pasti ada database. Ya, nanti database ini kan tempat untuk menyimpan semua data yang berhubungan atau yang dibutuhkan. Terus lalu ada prosedur. Ya, gimana cara penjalanannya? Step by step-nya seperti apa? Terus ada personil. Personil itu berarti usernya, ya, orang yang menggunakan si sistem tersebut nantinya. Lalu ada jaringan komputer, gimana sih perangkat tersebut itu nanti akan terhubung antara misalkan satu PC yang satu dengan PC yang lainnya. Lalu ada hardware, ya pasti ya, dan ada softwarenya juga ya. Tool block sistem informasi. Nah, yang pertama harus ada input. Ya, nggak bisa sistem informasi itu tanpa adanya inputan. Lalu nanti kalau misalkan nggak ada inputan, kita mau ngolah apa yang mau diolah kayak gitu. Istilahnya bahan-bahan dasarnya itu harus ada terlebih dahulu. Nah, inputan. Terus lalu yang kedua adalah model. Ya, gimana caranya kita melakukan pengolahan tersebut gitu ya, apakah istilahnya digoreng atau di oven atau misalnya dikukus dan lain sebagainya. Sama, sebuah sistem juga sama seperti itu. Sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah informasi, apakah misalnya nanti datanya harus difilter kah, apakah misalkan datanya harus dikalkulasi kah dan lain sebagainya. Ini harus kita tentukan terlebih dahulu modelnya. Terus yang ketiga, nanti harus adanya output ya. Kalau misalnya ada input lalu ada model tidak ada output, percuma dong gitu ya. Terus lalu yang keempat adanya teknologi yang digunakan. Ya, teknologinya ya bisa misalkan aplikasi atau misalkan software yang telah dirancang, adanya penggunaan komputer dan lain sebagainya. Lalu ada database ya, ini harus dan wajib ya, nanti informasi-informasi yang sudah kita masukkan ya atau data input kita nanti akan kita simpan ke dalam database kayak gitu ya. Terus lalu ada kontrol, harus melakukan apa dan bagaimana. Siklus hidup pengembangan sistem. Nah, siklus hidup sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sebuah sistem, subsistem informasi berbasis komputer. Jadi urutannya itu seperti apa gitu. Pertama kayak gimana, kedua seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tahapannya apa saja sih di siklus hidup pengembangan sistem? Yang pertama adalah kalau kalian ingin membuat sebuah sistem itu harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
Perencanaannya apa saja? Misalnya sistem yang mau dibuat nanti akan berfungsi untuk apa? Menghasilkan apa? Inputannya kira-kira apa saja? Terus bisa memecahkan permasalahan apa dan lain sebagainya. Siapa penggunanya kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam perencanaan. Terus nanti si sistem tersebut itu nanti kira-kira apa sih namanya akan berjalannya bentukannya seperti apa, apakah desktop atau web atau mobile dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melakukan analisa. Ya, kita analisa di sini. Apa yang dianalisa? Yang dianalisa adalah kebutuhan-kebutuhan dari sistem tersebut. Ya, analisa kebutuhan sistemnya, maksudnya si sistem tersebut itu nanti bisa ngapain aja, apakah misalnya bisa mencetak laporan, bisa apa sih namanya? Melakukan penyimpanan data awal dan lain sebagainya, bisa melakukan transaksi, bisa melakukan login dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari analisa untuk sistem. Atau mungkin user bisa ngapain nih? Oh, user nanti di situ harus bisa melakukan login kayak gitu. Si user nanti harus bisa misalnya mencetak laporan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Sampai dengan analisa kebutuhan akan database. Nah, itu semua kita analisa. Ya, setelah direncanakan kita analisa lagi kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam perancangan. Ya, perancangan ini berarti dari istilahnya pas pada saat analisa itu kan bentuknya nanti dia adalah script atau list-list ya, di list. Kira-kira mau ngapain aja nih, kayak gitu kan ya. Nah, setelah di list tahu misalnya contohnya kayak database-nya, oh database-nya nanti dia harus bisa menyimpan misalnya data produk, data pelanggan, data transaksi penjualan dan lain sebagainya. Lalu nanti dirancanglah di tahapan ketiga ya di rancangan database-nya. Entah itu nanti rancangan database-nya bentukannya nanti menjadi sebuah IRD atau LRS kayak itu. Terus lalu nanti dari hasil analisa sistem nanti akan membentuk sebuah rancangan seperti apa sih diagram-diagram kayak UML atau contohnya adalah use case, activity diagram dan lain sebagainya yang sudah mewakili. Itu seperti itu sehingga tahu nanti sistem itu berjalan seperti apa. Nah, kalau sudah dirancang, kita sudah tahu blueprint-nya, apa-apa saja yang kira-kira nanti akan dibuat dan nanti terhubung kemana dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masuk tahapan penerapan. Nah, penerapan di sini adalah tentunya ya sudah masuk ke masa-masa pengkodingan, testing dan lain sebagainya kayak gitu ya. Sehingga si program ini yang tadinya baru konsep saja, baru direncanakan, nanti sudah menjadi suatu program yang siap untuk digunakan, baik programnya itu nanti bentuknya desktop ataupun misalnya web ataupun sesuai perencanaan misalnya awalnya itu adalah program mobile. Itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penggunaan, ya digunakan oleh user. Nah, kalau misalkan pas pada saat sudah digunakan oleh user, ternyata user merasa, oh kayaknya misalnya kita butuh fitur B deh kayak gitu atau tambahan fitur C dan lain sebagainya. Nah, itu balik lagi ke tahapan pertama ya, direncanakan lagi. Nanti kira-kira gimana nih nanti akan mengembangkannya dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Ini tahapan yang nanti harus dilalui. Nah, ini dikatakan sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengembangan sistem? Yang pertama adalah integrasi. Harus saling terhubung. Terintegrasi ya antara manusianya dengan sistemnya, dengan database-nya, dengan komputernya, entah itu dengan apa sih namanya handphone, entah itu dengan laptop dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah format tatap muka layar tampilan interface-nya ya. Yang kayak istilahnya kamu punya ruang student, nah itu yang kamu lihat itu dikatakan sebagai interface-nya. Atau kamu punya ruang e-learning, nah yang kamu lihat di layar monitor itu adalah format tatap mukanya atau interface-nya. Terus yang ketiga adalah kekuatan kompetitor. Ya, kalau misalnya kita punya sebuah sistem ya, tetapi istilahnya nih kompetitor kita yang bisnisnya sama di bidang kita ternyata dia lebih canggih lagi kayak gitu. Misalnya, oh kita sudah punya sistem penjualan, tapi sistem penjualannya hanya digunakan secara eksternal, bentuknya desktop. Sedangkan kompetitor kita yang melakukan penjualan, mereka sudah banyak melakukan mengembangkan sistem atau menggunakan sistemnya itu dia basisnya web
Jadi jangkauannya dia lebih luas lagi kayak gitu, karena siapa saja bisa istilahnya melakukan pembelian kayak gitu, atau mungkin dikembangkan lagi dalam bentuk mobile yang lebih fleksibel tampilannya dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu ya, contohnya kayak misalnya Shopee atau yang lain sebagainya, sebelumnya kan nggak ada aplikasinya ya, sebelumnya hanya bisa diakses di websitenya saja kayak gitu ya, www.shopee.com misalnya kayak gitu, atau misalnya bukalapak.com dan lain sebagainya. Nah semakin ke sini dikembangkan lagi. Jadilah ada aplikasi Shopee dan lain sebagainya. Dan itu pun istilahnya selalu ada upgrade untuk apa? Untuk menyaingi kompetitornya, itu seperti itu. Terus kualitas informasi yang dikehendaki ya. Eh, Kualitas informasi berarti ya harus tepat waktu, kayak apa pembahasan di pertemuan pertama ya, harus relevan kayak gitu kan ya. Terus juga harus akurat gitu. Kalau ketiga ini tidak memenuhi ya wassalam kayak gitu. Berarti informasinya nanti tidak bisa dipakai karena mungkin saja informasinya sudah telat atau misalkan nggak relevan sehingga tidak apa sih namanya tidak tidak memberi pengaruh dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem ini apa saja? Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Lalu ada pengolahan data. Cara mengolahnya itu gimana ya? Ini si data input nanti akan diolahnya seperti apa? Itu seperti itu ya. Apakah misalnya dilakukan pengkalkulasian atau mungkin nanti ada prosedural untuk melakukan misalnya penyimpanan atau mungkin pemfilteran data dan lain sebagainya. Ada faktor organisasi. Nah, ini faktor organisasi berarti yang berhubungan dengan faktor organisasi adalah tujuan dari si organisasi tersebut ini seperti apa kayak gitu ya. Terus lalu ada kebutuhan untung rugi organisasi. Nah, ini masih ke organisasi tapi sudah berhubungan dengan untung rugi. Ya kalau faktor organisasi yang tadi sebelumnya adalah apa sih namanya? Tujuan supaya nanti si informasi tersebut dapat membantu organisasi dalam mencapai sasarannya kayak gitu ya. Nah, ini untung ruginya ya. Jadi nanti dilihat apakah si sistem tersebut ini nanti malah merugikan. Merugikan dalam artian adalah ternyata tidak terpakai ya, tentu kan merugikan. Kenapa dikatakan merugikan ya? Karena pas pada saat kita melakukan pembuatan sebuah sistem informasi itu melibatkan banyak komponen ya, hardware, software, orang dan lain sebagainya. Itu kan pasti membutuhkan biaya yang cukup besar di awal itu seperti itu. Berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional biayanya nyicil kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin melakukan ke pengembangan sistem, pembuatan sebuah sistem yang komputerisasi, tentu biaya awal itu akan sangat besar sekali. Nanti dilihat lagi nih sistem tersebut ini ya nanti akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Itu seperti itu. Kedepannya itu gimana? Lalu ada faktor manusia ya, orang-orangnya gimana yang menggunakan sistem tersebut gitu. Jangan sampai nanti sistemnya udah ada, udah bagus, tapi orang-orangnya ini di sini yang menggunakan sistem masih gaptek atau belum terbiasa dengan penggunaan sistem dan lain sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi nanti ya. Terus lalu yang terakhir adalah masalah hukum ya. Nah, di sini masalah hukum biasanya berkaitan dengan informasi yang ditampilkan ya, apa sih betul atau tidak informasinya gitu, ada terjadi penipuan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini terlibat ke dalam apa, masuk ke dalam masalah hukum ya, yang diatur dalam Undang-Undang ITE. UC atau End User Computing. Nah, UC adalah suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan UC berkembang adalah yang pertama, kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orang terlalu sibuk gitu ya. Kayak misalnya kalau misalkan kita pembuatan slip, contohnya misalkan pembuatan slip satu-satu gitu. Nah, itu kan pasti akan ribet ya, karena kenapa masing-masing pegawai pasti hitungannya akan berbeda-beda. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sebuah sistem computing ya yang sudah menggunakan komputerisasi, itu kan kita tinggal masukin data dasarnya, terus kita tentukan seperti apa prosesnya, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau prosesnya sudah ditentukan, sudah ditanamkan ke dalam program, sudah di-coding dan lain sebagainya. Nah, untuk mencetak slip ya udah kita tinggal klik aja, kayak gitu ya. Terus atau mungkin misalnya perekapan absen ya.
Kalau sebelumnya kita si karyawan harus menghitung satu setiap kartu absen dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya apa sih namanya kita menggunakan sistem nanti sudah akan terakumulasi oleh sistem tersebut. Terus yang kedua adalah kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Iya, ya. Contohnya ada handphone. Handphone sekarang makin lama makin murah dengan spek yang tinggi, harganya juga makin menurun kayak gitu ya dan lain sebagainya. Atau mungkin misalnya penggunaan komputer-komputer dan lain sebagainya. Nah, ini ya penggunaan komputer standar aja yang dulunya mungkin mahal sekarang sudah jauh di bawah harganya, itu seperti itu. Spesialisasi informasi, nah adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Dalam sisi ini adalah berarti si orang IT-nya ya. Kalau UBSI punya namanya bagian yang disebut sebagai BTI, Biro Teknologi Informasi. Nah, mereka ini yang mengembangkan sistem gitu. Sebelumnya nggak ada apa sih namanya, bukan nggak ada ya, sebelum masuk masa corona itu sudah ada e-learning ya, dari zamannya saya kuliah S1 dulu saya sudah pernah menerapkan e-learning. Cuma e-learningnya itu tidak apa ya, tidak tampilannya itu tidak senyaman seperti sekarang. Nah, itu seperti itu. Nah, makin ke sini karena tuntutan corona dan lain sebagainya, semua mata kuliah juga harus mengakses e-learning dan lain sebagainya. Nah, dikembangkanlah terus-menerus sistem e-learning-nya gitu sampai dengan tahapan yang sekarang itu sudah sangat bagus ya kalau menurut saya. Nah, spesialisasinya apa saja sih? Yang pertama adalah analisis sistem. Ya, orang yang bekerja untuk melakukan analisa terhadap suatu sistem. Ya, nanti sistem itu nanti akan berjalan seperti apa, kebutuhannya gimana dan lain sebagainya. Ini dikatakan sebagai analisis sistem. Jadi pekerjaan yang bisa kalian pilih ya kalau yang berhubungan dengan sistem informasi. Kalau sejauh ini kalian itu mengembangkan sistem sendiri, kamu melakukan analisa sendiri, kamu merancang database sendiri, kamu melakukan coding sendiri, kamu melakukan testing dan lain sebagainya sendiri. Nah, kalau di dunia kerja itu semua nggak dilakukan sendiri gitu. Jadi lebih pada fokusnya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kamu itu orangnya kritis gitu kan ya, pintar melihat situasi dan lain sebagainya. Nah, atau misalkan pintar mencari kekurangan dan lain sebagainya, ini bisa masuk ke dalam analisis sistem ya. Terus yang kedua ada pengelola database ya, tentu ini berhubungan dengan orang yang nanti akan merancang kira-kira database yang dibutuhkan seperti apa, tabelnya ada apa saja, misalkan kayak gitu. Terus karakteristik dari datanya itu gimana dan lain sebagainya. Ini masuk dalam pengelolaan database. Terus ada spesialis jaringan. Ya tentu orang yang memang jago di bidang jaringan. Dia bisa misalkan buat jaringan WAN atau LAN kayak gitu kan ya. Atau dia bisa membuat VoIP dan lain sebagainya. Ini spesialis jaringan. Terus lalu ada programmer, jelas kalau programmer di sini orang yang melakukan pengkodingan ya, pembuatan program secara utuh kayak gitu ya. Terus lalu ada operator ya. Operator orang yang memang benar-benar pintar atau bisa melakukan menjalankan si sistem tersebut. CBIS atau Computer Based Information System ini adalah seluruh aplikasi program komputer atau lebih awal dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut. Lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Ya, ini ada hardware, ada people-nya, ada software, ada telecommunication-nya, ya jaringannya, ada database-nya, sama ada prosedurnya. Nah, ini masuk ke dalam CBIS. Justifikasi CBIS yang pertama ya, dari pemakai nanti kita bisa menganalisa kira-kira database seperti apa, kita bisa menganalisa kira-kira sistem yang akan dijalankan itu bagaimana, kita bisa menganalisa kira-kira ada nggak penggunaan jaringan, kalau misalnya ada jaringan yang digunakan kira-kira apa, apakah cukup hanya LAN saja, ataukah memang harus menggunakan WAN dan lain sebagainya ya. Nah, nanti dari tiga ini, dari database, analisis sistem, dan juga jaringan, nanti programmer akan membuatkan programnya secara utuh. Ya, dibuatkan tuh programnya, di-coding sama dia, kayak gitu ya. Apakah itu misalkan buat website, atau misalkan buat aplikasi mobile, dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini digunakanlah oleh si operator ya.
si operator orang yang menjalankan atau menggunakan si sistem tersebut ya, lalu nanti masuk juga ke komputer. Nah, ini adalah JBIS ya. Ujung-ujungnya adalah program yang dibuat oleh programmer ini yang terdiri dari database, analisis sistem jaringan nanti akan diterapkan ke dalam sebuah komputer. Di mana komputer ini nanti akan digunakan oleh si pemakai. Konsep dasarnya adalah kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer atau JBIS untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Nah, subsistemnya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah sistem informasi akuntansi, ya, berhubungan dengan akuntan segala macam. Terus lalu ada sistem informasi manajemen, biasanya kayak penjualan, penggajian, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam manajemen. Terus lalu ada sistem penunjang keputusan atau DSS, ya, pengambilan keputusan. Kayak misalnya mungkin kamu pernah ngelihat misalnya sistem pengambilan keputusan pemilihan misalnya perguruan tinggi yang tepat atau yang sesuai kayak gitu. Ada otomatisasi kantor ya, NIOA. Yang terakhir adalah sistem pakar, di mana sistem tersebut menerapkan keilmuan dari seorang pakar, itu seperti itu. Model JBIS dalam pemecahan sistem, ya, yang pertama adanya masalah, ya. Terus lalu adanya keputusan. Nah, dari keputusan di sini nanti diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang ada. Nah, JBIS sendiri, keputusan ini sendiri, ya, ini berisi informasi bisa SIA, bisa MIS, DSS, OA, atau IS, ya. Ini yang tadi, ya. Macam-macam sistem informasi. Nah, kayak untuk e-ticketing kayak gitu. Terus untuk misalnya kasir ini ya. Terus untuk akademia ini kayak misalkan untuk apa sih namanya kampus kayak gitu, atau misalnya government ya. Terus sama rumah sakit, ini beberapa bidang yang menggunakan sistem informasi. Nah, contoh sistem informasi administrasi keuangan sistem keuangan siswa berbasis web contohnya. Nah, untuk prosedur berjalannya yang sebelum digunakan sistem, di sini proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan pencatatan pada buku besar, ditulis nih di buku besar. Biasanya kalau orang akuntansi yang dulunya dari SMK akuntansi tahu tuh buku besar yang lumayan gede itu biasanya buat melakukan penjurnalan dan lain sebagainya. Nah, pada saat pencatatan ini katanya pembayaran siswa dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa atau orang tua murid dalam melakukan transaksi. Nah, untuk itu katanya dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengelola data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi data yang cepat dan juga akurat. Jadi kalau misalkan berjalannya dicatat satu-satu, jadi kita kalau misalkan mau nyari, kita rurutin tuh datanya satu-satu, cari satu-satu. Nah, itu pasti akan lama. Ya, kalau siswanya sedikit, kalau siswanya banyak, nah itu ya. Usulannya gimana? Nah, usulannya maka dibutuhkan suatu sistem informasi administrasi keuangan untuk mempermudah staf tata usaha dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua siswa dengan mudah, cepat, dan mengurangi kesalahan. Nah, ini adalah sistem usulan yang harus kita pikirkan atau kita buatkan nantinya. Kebutuhan pengguna sistem usulan siapa saja? Yang pertama admin keuangan. Ya, admin keuangan karena nanti dia yang akan memproses. Bisa ngapain aja sih? Login itu sudah harus dan pasti wajib ada ya. Setiap sistem secara komputerisasi itu wajib menggunakan login ya, karena istilahnya sistem itu kan kita datanya itu kan saling terhubung atau terintegrasi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau tidak menggunakan login nanti orang yang tidak berwenang atau tidak berhak untuk mengakses data tersebut bisa mengakses data tersebut. Nah, itu tentunya nanti akan menyebabkan data itu integritas datanya itu menjadi hilang kayak gitu ya. Terus nanti admin keuangan bisa kelola transaksi ya. Terus bisa mengkonfirmasi pembayarannya juga, bisa mengelola laporan pembayarannya dan juga logout ya, ini harus bisa logout juga. Apalagi? Nah, yang kedua adalah misalnya admin kurikulum, login. Nanti admin kurikulum karena dia yang karena dia mengelola data siswa, berarti harus dikasih akses untuk kelola data siswa, untuk memasukkan siapa-siapa saja data siswanya di sana. Terus kelola data kelas sampai dengan logout. Nah, kalau data siswa sudah
sudah dimasukkan oleh admin kurikulum, selanjutnya adalah siapa? Ya user atau siswanya atau orang tua siswa di sini. Lagi-lagi login, ya harus dikasih akses login, lihat data keuangannya, lihat data tunggakannya, ya tentunya ini nanti hasil data keuangan, data tunggakan ini hasil dari kelola admin keuangan ya. Lihat laporan pembayarannya, konfirmasi pembayaran, kelola profil siswa ya yang sudah diinputkan oleh admin kurikulum sampai dengan logout. Nah, itu ya. Jadi ini nih yang menentukan nanti si siswa itu bisa ngapain aja. Nah, ini adalah mockup ya. Mockup di sini ini yang nanti jadi tugas kalian pas pada saat kalian pembuatan proposal di yang pertemuan kemarin untuk tugas project UAS-nya. Nah, ini nanti kalian silakan buat seperti ini ya, prototipe-nya ya. Contohnya adalah misalkan di sini prototype login. Misalkan login form, username, password lalu ada masuk. Terus Bu saya mau ada masuk sama batal, silakan kayak gitu ya. Atau seperti ini masuk saja, tidak apa-apa, itu seperti itu. Terus tapi pastikan kalian nanti menggunakan dalam menyusun mockup itu kalian menggunakan aplikasi ya. Jadi nggak cuma kotak-kotak kosong dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau kalian menggunakan aplikasi nanti ada pilihannya tuh apakah nanti kalian membuat program desktop ataukah membuat program website. Nanti kalau misalkan kalian membuat program website istilahnya ataupun desktop ya, nanti dia akan menyediakan icon-icon yang bisa digunakan untuk menyusunnya kayak gitu ya. Nah, terus ini prototipe menu utama. Nah, ini menu utamanya. Kalau dilihat dari ini tampilannya sekilas ini kayak ini ya, apa sih namanya? Logout administrasi. Kalau tampilan depan ininya sih kelihatan kayak desktop ya, tapi sebenarnya ini harusnya web. Ini ada logo administrasi siswanya, ada transaksi, ada tunggakan, ada konfirmasi pembayaran dan lain sebagainya. Ada selamat datang di bla 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 kayak gitu. Ya, ada prototipe menu pembayaran juga, form pembayaran siswa, ini laporan siswa. Nah, jadi nanti mockup itu disesuaikan dengan banyaknya mockup disesuaikan dengan hasil analisa dari kebutuhan pengguna sistem usulan ya. Kayak ini kan ada login, ada transaksi, ada konfirmasi pembayaran, bla bla bla. Nah, ini harus sesuai mockupnya. Kalau misalnya di sini ada 15 ya mockupnya berarti di sini juga harus ada 15 kayak gitu ya. Ini ya. Misalkan ada yang beda nih kalau untuk staff sama untuk si siswa. Nah, ini silahkan dibedakan. Misalnya login siswa kayak gitu. Di sini bukan username, misalnya NIS atau NIM kayak gitu, password dan lain sebagainya. Ya, ini silahkan disesuaikan saja. Ini contoh mockupnya ya. Kalau misalnya nanti, Bu, saya nanti maunya itu dipilih aja, Bu, kayak gitu. Karena misalnya itu memang datanya sudah ditentukan dan lain sebagainya. Ya udah berarti tinggal bisa kamu pakai combo. Atau misalnya itu opsi kayak gitu ya. Kayak misalnya opsi adalah misalkan kayak jenis kelamin kayak gitu. Karena hanya laki-laki dan perempuan ya. Nah, itu kamu nggak pilih combo, kamu pakai model option itu bisa ya. Atau kayak gini nih, tanggal ya. Tanggal jangan menggunakan text field ya, bisa kamu menggunakan ini format date seperti ini untuk memasukkan tanggal. Atau nanti ini kayak gini nih ya, di browse ya, kayak misalnya untuk mengupload buktinya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan seperti ini, ya, browser dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kotak misalnya dia untuk menampilkan foto atau image ya, berarti kotak kasih keterangannya foto kayak gitu ya. Oke, itu saja. Ada tugas mandiri yang dilakukan secara berkelompok. Ya, buatlah ide atau gagasan kreativitas dan inovasi pada bidang iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah, atau dunia usaha. Lalu buatlah rancangan dari ide di atas dalam bentuk prototipe seperti tadi ya, mock-up-nya. Jelaskan fungsi dari rancangan tersebut. Nah, fungsinya itu untuk apa? Dijabarin. Nah, itu kalau kamu mau tahu seperti apa pengerjaannya, kalian bisa melihat dari jurnal-jurnal, cari coba. Gitu. Misalnya kalau silakan kalian cari manfaatkan Google Scholar kayak gitu kan ya. Cari misalnya ISSN website. Kalau kalian ingin membuat website. Nah, nanti biasanya di situ dijelaskan tampilan tersebut itu untuk apa, bla 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 bla, siapa yang menggunakan, kapan akan digunakan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Terus
Rancang prototipe atau mockup menggunakan aplikasi. Nah, ini ya. Jadi nggak boleh asal kotak kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Terus dikumpulkan pada pertemuan keempat. Jadi nanti pertemuan keempat 1-2 minggu lagi ya, berarti sudah dikumpulkan. Oke, itu saja materi untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, nanti akan ada latihan yang silahkan kalian kerjakan, di mana latihan tersebut nanti akan saya ambil sebagai nilai absen ya. Jadi absensi bukan berdasarkan kalian absen di ruang e-learning kalian, tetapi nanti absen akan saya sesuaikan dengan pengerjaan tugas. Itu seperti itu. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan kita lanjut di grup ya.